Halo sahabat Qur'an yang mariman terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Minggu 25 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 22 ayat 21 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu sajalah penutup tubuhnya, hanya itulah pemalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama dan Injil, hendak menyatakan bahwa Tuhan kita itu Maha Kasih dan ingin agar kita pun menjadi pribadi yang dipenuhi dan dihidupi oleh kasih. Bacaan pertama secara gamblang menunjukkan Tuhan itu pengasih dan penyayang, terlebih kepada mereka yang sakit, miskin, menderita, dan terasing. Tuhan mengingatkan agar manusia tidak boleh menindas sesamanya yang sedang kesusahan dan menderita. Siapa yang menindas sesamanya, terlebih sesamanya yang menderita dan berkesusahan, Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Tuhan akan mendengarkan jeritan orang yang kesusahan dan menderita. Dari bacaan pertama hari ini, secara tersirat kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan abai terhadap penderitaan dan kesusahan umatnya. Dan ia mendengar setiap jeritan doa orang yang kesusahan dan menderita, karena ia adalah pengasih. Sementara itu dalam Injil kita semua diingatkan
bahwa setelah menyadari Tuhan itu sangat mencintai kita, maka kepada kita semua diminta agar kita pun mau mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itu adalah aturan serta ketentuan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita di dunia ini. Kasih terhadap Tuhan tidak boleh dipisahkan dari kasih terhadap manusia. Kasih terhadap Tuhan itu nyata dalam kasih kita kepada sesama, terlebih kepada mereka yang menderita dan bersengsara. Sebagaimana Tuhan yang selalu berpihak kepada mereka yang kecil dan bersengsara, demikian pula lah kita harusnya, mestinya berpihak kepada mereka yang kesusahan dan menderita. Saudara-saudari yang terkasih, teladan kasih terhadap Tuhan juga ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Apa yang mereka perbuat untuk menunjukkan kasih mereka terhadap Tuhan? Salah satu yang mereka perbuat yang dikatakan dalam bacaan kedua adalah mereka meninggalkan berhala-berhala dan berbalik untuk mengabdi Tuhan. Dewasa ini, berhala-berhala dapat hadir dalam beraneka bentuk. Salah satu contohnya adalah handphone. Tanpa sadar, HP seperti menjadi dewa baru saat ini, yang kalau tidak hati-hati dapat menggantikan posisi Tuhan. Banyak dari kita yang lupa waktu ketika bermain HP, dan begitu cermat terhadap waktu ketika harus mendengarkan khotbah pastor yang panjang dan lama di gedung gereja. Kita akan gelisah ketika pastor mulai panjang lebar memberikan renungan, tetapi kita tidak mempersoalkan waktu. Kita lupa waktu ketika harus bermain HP. Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang kita juga lebih merasa kehilangan dan kosong ketika tidak memegang HP, tetapi merasa biasa saja ketika tidak berdoa dan tidak misa. Uang pun bisa menjadi berhala dewasa ini. Tidak jarang bahwa demi mencari uang, kita lupa untuk berdoa dan ke gereja. Ada banyak hal lain yang kemudian menjadi berhala zaman modern ini. Semoga kita semua semakin mampu mengasihi Tuhan dan sesama, menjauhkan diri kita dari segala berhala, dan menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan segalanya dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, salam Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.